Kabar gembira rumor heboh bukan cuma Indonesia siap gantikan Iran di Piala Dunia 2026 tapi jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kalau kalahin cinta timnas Indonesia subscribe channel ini dan komen hashtag Garuda Mendunia. Netizen tim nasional Oman mulai sesumbar, meremehkan tim nasional Indonesia dan yakin menang mudah. Tapi mereka lupa, Garuda datang dengan strategi rahasia yang bisa jadi mimpi buruk. Jelang laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tensi tidak hanya terasa di lapangan, tapi juga di dunia maya. Sejumlah netizen Oman terlihat begitu percaya diri. Mereka menyebut Indonesia bukan ancaman serius, hanya tim Asia Tenggara yang tak akan mampu menandingi kekuatan Timur Tengah. Alasannya jelas, ranking FIFA. Oman berada jauh di atas, sementara Indonesia masih tertinggal. Dari situ muncul keyakinan besar. Oman akan menang mudah, bahkan dengan skor telak. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mereka lewatkan. Indonesia sekarang bukan tim yang dulu. Di bawah arahan John Hertman, Garuda datang dengan pendekatan baru, lebih terstruktur, lebih cepat, dan jauh lebih berani. Dan yang paling mengejutkan, sebuah skema taktik mulai disiapkan, 3-4-2-1. Formasi ini bukan sekadar susunan pemain. Ini adalah jebakan. 3 bek menjaga stabilitas. 4 gelandang mengontrol permainan. 2 pemain kreatif bergerak bebas, menciptakan celah, dan 1 striker siap menghukum setiap kesalahan. Strategi ini memungkinkan Indonesia bermain fleksibel, bertahan rapat saat ditekan, lalu menyerang cepat saat lawan lengah. Dan disitulah bahayanya. Karena ketika lawan terlalu percaya diri, mereka seringkali terlambat menyadari ancaman yang sebenarnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi bisa menjadi momen di mana Indonesia membungkam keraguan dan membuktikan bahwa Garuda tidak lagi bisa diremehkan. Dan ketika tensi itu terus naik, satu hal mulai terasa jelas. Laga ini perlahan berubah jadi pertarungan harga diri di lapangan, bukan sekadar uji coba biasa. Tim nasional Indonesia datang dengan motivasi berlipat, bukan hanya untuk menang, tapi untuk menjawab semua keraguan yang beredar. Di sisi lain, tim nasional Oman justru berada di posisi yang berbahaya. Terlalu percaya diri bisa membuat mereka lengah, dan dalam sepak bola modern, satu momen saja cukup untuk mengubah segalanya. Di balik layar, John Hertman disebut sudah menyiapkan skenario detail untuk memanfaatkan situasi ini. Indonesia tidak akan terburu-buru menyerang. Mereka akan menunggu, membaca, lalu menghukum di saat yang tepat. Kunci permainan ada di transisi. Begitu bola direbut, langsung ke depan, tanpa banyak sentuhan, tanpa memberi waktu lawan untuk berpikir. Dan jika formasi 3-4-2-1 itu berjalan sempurna, 2 pemain di belakang striker akan menjadi titik paling berbahaya. Mereka bergerak bebas, masuk ke ruang kosong, dan memaksa pertahanan Oman keluar dari posisi idealnya. Disinilah pertandingan bisa berubah drastis. Karena ketika struktur pertahanan mulai retak, celah kecil bisa berubah jadi peluang emas. Dan 1 gol saja bisa mengubah suasana stadion. Bayangkan ketika Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh. Ketika puluhan ribu supporter berdiri. Ketika tekanan berbalik ke tim tamu. Disitulah mental akan diuji. Apakah Oman mampu tetap tenang? Atau justru mulai kehilangan kontrol? Dan jika Indonesia berhasil memanfaatkan momen itu, maka semua ejekan, semua keraguan, semua prediksi miring akan runtuh dalam 1 malam. Karena pada akhirnya, sepak bola tidak ditentukan oleh komentar di media sosial, tapi oleh siapa yang paling siap saat pertandingan dimulai. Dan ketika publik hanya melihat latihan biasa, di balik layar PSSI disebut sedang menyiapkan skenario rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar formasi di atas kertas. Ini bukan cuma soal 3-4-2-1. Ini tentang bagaimana permainan dikendalikan tanpa terlihat. Di bawah arahan John Hertman, ada pendekatan yang disebut sebagai tempo trap, jebakan ritme. Indonesia sengaja tidak langsung bermain cepat sejak awal. Sebaliknya, mereka menurunkan tempo, membiarkan lawan merasa nyaman. Tim nasional Oman dipancing untuk naik, untuk percaya diri, untuk menguasai bola lebih lama. Dan disitulah jebakan dimulai. Begitu Oman terlalu maju, ruang di belakang terbuka. Dalam 1 momen transisi cepat, bola langsung diarahkan ke sisi sayap. 2 gelandang serang bergerak diagonal. Dan strike, semua sudah disimulasikan berulang kali di latihan. Bahkan ada skenario khusus. Jika Oman unggul duluan, Indonesia langsung ubah ritme jadi high pressing.
Jika skor imbang, permainan dibuat sabar sampai celah muncul. Jika Indonesia unggul, blok pertahanan diperketat, memancing frustrasi lawan, yang membuatnya semakin menarik. PSSI juga dikabarkan menyiapkan rotasi kejutan. Beberapa pemain tidak akan langsung dimainkan sejak menit awal. Mereka disimpan sebagai senjata rahasia di babak kedua saat intensitas lawan mulai turun. Dan disinilah pertandingan bisa benar-benar berubah. Karena saat lawan mulai kelelahan, Indonesia justru memasukkan pemain segar dengan kecepatan tinggi. Perbedaan energi itu bisa jadi penentu. Jika semua skenario ini berjalan sesuai rencana, maka laga ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana Indonesia menunjukkan bahwa mereka sudah naik level. Bukan hanya dari segi pemain, tapi juga dari cara berpikir dan strategi permainan. Dan saat peluit akhir berbunyi nanti, dunia akan tahu satu hal. Garuda tidak lagi bermain untuk bertahan, tapi untuk mengendalikan permainan dan menghukum siapapun yang meremehkan mereka. Dan ketika publik mulai memahami betapa seriusnya persiapan ini, muncul kabar lanjutan yang membuat suasana makin panas. PSSI dikabarkan tidak berhenti di 1 atau 2 nama, tapi sedang menyiapkan 5 pemain naturalisasi top Eropa untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam waktu dekat. Ini bukan sekadar penambahan pemain. Ini adalah upgrade besar-besaran kualitas skuad. Nama-nama yang sempat dikaitkan seperti Ian Maatsen, Jairo Riedwald, hingga Pascal Struijk disebut masuk dalam radar, ditambah beberapa talenta muda Eropa lainnya yang masih dirahasiakan. Jika skenario ini benar-benar terrealisasi, maka Indonesia tidak hanya menambah jumlah pemain, tapi menambah standar permainan di setiap lini. Bayangkan lini belakang yang lebih kokoh, lini tengah yang lebih tenang mengatur tempo, dan lini depan yang lebih tajam memanfaatkan peluang. Inilah yang ingin dibangun oleh John Herdman, tim yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas dan efisien. Namun di balik ambisi besar ini, ada tantangan yang tidak kecil. Menyatukan 5 pemain baru dari Eropa dalam waktu singkat berarti harus membangun chemistry dengan cepat. Komunikasi, pemahaman taktik, hingga adaptasi gaya bermain harus terjadi dalam hitungan minggu, bukan bulan. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena jika semua kepingan ini berhasil disatukan, maka saat menghadapi tim nasional Oman nanti, Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang bereaksi, tapi sebagai tim yang mengendalikan permainan sejak awal. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya Oman yang harus waspada, tapi seluruh Asia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dan ketika kabar soal gelombang naturalisasi dan persiapan besar-besaran itu menyebar, reaksi dari kawasan Asia pun mulai bermunculan. Sejumlah media regional menyebut langkah PSSI sebagai ambisius dan berani, bahkan ada yang menilainya sebagai upaya mengejar ketertinggalan dengan cara cepat. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara ikut bereaksi, sebagian kagum, sebagian lagi skeptis. Ada yang melihat ini sebagai tanda keseriusan Indonesia membangun kekuatan baru. Tapi ada juga yang mempertanyakan, apakah perubahan besar dalam waktu singkat bisa langsung menghasilkan tim yang solid? Narasi yang paling sering muncul adalah soal investasi besar. Namun perlu diluruskan, ini bukan sekadar menghamburkan uang demi sepak bola. Dalam praktiknya, kebijakan seperti naturalisasi, pembinaan, hingga pemanggilan pemain diaspora biasanya melalui proses administratif, regulasi FIFA, dan pertimbangan teknis yang panjang. Di sisi lain, tim nasional Indonesia justru melihat semua sorotan itu sebagai tekanan sekaligus motivasi. John Herdman tetap fokus pada satu hal, membangun tim yang benar-benar bisa bermain efektif di lapangan. Ia tahu bahwa perhatian besar dari media tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti performa nyata. Dan justru disitulah menariknya situasi ini. Karena semakin besar sorotan dari luar, semakin besar pula tuntutan untuk membuktikan diri. Jika Indonesia gagal menyatukan semua potensi ini, kritik akan datang lebih keras. Tapi jika berhasil, maka langkah yang sekarang disebut berani, itu bisa berubah menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di level Asia. Pada akhirnya, bukan opini media yang menentukan, melainkan apa yang terjadi saat peluit pertama dibunyikan di lapangan.